Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik keempat dari 25 topik. Asal-usul hukum dagang dan hukum kepailitan. Disediakan di channel Global Tutorial. Hukum perdata sudah ada sejak purbakala atau sejak abad pertengahan di Roma. Pada perkembangannya, ternyata ada golongan pedagang yang dalam lingkungan tertentu dengan melakukan perbuatan perniagaan serta perikatan dagangnya secara khusus. Lambat laun antar mereka mengadakan perhubungan hukum, bahkan mereka mengadakan hakim sendiri untuk mengadili perselisihan di antara mereka. Dengan demikian, tumbuhlah sekelompok hukum tersendiri bagi para pedagang, yaitu semacam hukum pedagang, di samping hukum perdata dari Roma purbakala. Hukum pedagang yang kemudian diadakan kodifikasi di Perancis, yang sebagian terdiri dari kebiasaan yang berakibat hukum. Jadi, dapat disebut kodifikasi hukum perdata, dimulai pada zaman Napoleon atau Lodewijk ke-14 tahun 1673, yaitu 1. Kode Sivil, KUH Perdata. 2. Kode Penal, KUH Pidana, dan 3. Kode Commerce, KUHD. Maksud dari istilah kodifikasi adalah kumpulan peraturan-peraturan sejenis yang disusun secara sistematis, dalam satu buku tertentu. Kodifikasi Napoleon dimulai dengan mengkodifikasi hukum perdata Roma purbakala yang karena perkembangan perbuatan perniagaan yang diperlukan para pedagang saat itu, waktu itu Napoleon selain mengkodifikasi hukum perdata juga hukum dagang. Kodifikasi Napoleon itu juga diteladani oleh hukum Belanda dengan nama Burgerlijk Wetboek, BW, dan Wetboek van Koophandel, WVK. Belanda menjajah Indonesia, maka berdasarkan konkordansi Hindia-Belanda atau Indonesia meneladani juga dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Kedua peraturan tersebut adalah peraturan yang diterapkan di Belanda sejak tahun 1848, yang diberlakukan di Hindia Belanda atas dasar asas konkordansi. Pada saat Indonesia merdeka, KUH Perdata masih tetap digunakan sebagai sumber hukum perdata dengan dasar Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kodifikasi tersebut sebelumnya dimulai pada zaman Romawi yaitu Kode Sivil yang hanya memuat tentang perorangan, perikatan secara umum, yang cakupannya tidak sampai pada perniagaan yang modern. Semuanya hanya dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan. Dengan berkembangnya perniagaan, maka timbul kebutuhan masyarakat dalam melakukan perniagaan lebih maju, maka di antara mereka membentuk daerah perniagaan sendiri dan selanjutnya disusun peraturan-peraturan yang dibukukan tersendiri, yaitu kodifikasi hukum dagang yang pada waktu Lodewijk ke-14 yang disebut Ordonnance du Commerce 1673 sedangkan Ordonnance de la Marine 1681 tentang pertanggungan dan hukum pengangkutan laut. Kedua peraturan tersebut tetap mengandung sifat sejenis dengan hukum perikatan tentang pembebanan pelaksanaan prestasi. Jadi pemisahan hukum perdata dengan hukum dagang itu sebetulnya hanya didasarkan pada sejarah pengaturan dan karena perkembangan kebutuhan pengaturan saja. Di Indonesia sebelum kemerdekaan berlaku dualisme hukum, yaitu hukum Eropa dan hukum adat, tetapi setelah kemerdekaan diusahakan hanya berlaku satu hukum yaitu hukum yang bersifat nasional. Untuk mencapai kesatuan hukum ini tentunya memakan waktu lama, terutama dalam lapangan hukum perdata. Dengan adanya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka masih berlaku hukum perdata bagi WNI yang mempergunakan KUH Perdata dan WNI yang mempergunakan hukum adat. Usaha untuk mempersatukan hukum perdata bagi seluruh warga negara Indonesia berjalan sangat lambat. Berbeda dengan berlakunya hukum dagang di Indonesia. KUHD di Indonesia dengan segala perubahannya dan tambahan dapat diterapkan atau diberlakukan dengan mudah dan dapat diterima oleh semua golongan, yang mempunyai hukum sendiri-sendiri. Kodifikasi hukum dagang dapat segera diumumkan, sebab rencana undang-undang itu sudah digarap sejak lama oleh Badan Perencanaan Hukum Nasional, BPHN, di Jakarta. Pembaharuan KUHD dapat dilakukan materi demi materi, misalnya, 1. Materi perseroan terbatas dibuat undang-undangnya sendiri. 2. Materi hukum asuransi juga diundangkan sendiri. 3. Materi hukum pengangkutan sendiri. Ketentuan yang awalnya merupakan bagian dari kodifikasi umum yang dimuat dalam KUHD, sekarang dengan mudahnya disusun dalam kodifikasi parsial dan tidak lagi kodifikasi umum. Artinya susunan peraturan sejenis disusun secara sistematis dalam satu buku tertentu, tetapi kodifikasi, atau susunan peraturan bagian demi bagian dalam satu buku. Demikianlah materi topik keempat tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial
dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.